Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat Paroki Katedral yang Tuhan kasihi. Sesuai dengan aturan liturgi, setiap misa sebaiknya bahkan harus ada khotbah. Tetapi kita sudah 18 tahun bersama, paling tidak saya Pastor Amandus mulai bertugas di Paroki Katedral ini, ada kebiasaan bahwa pada malam tutup tahun pastor melaporkan perjalanan paroki, hal-hal inti yang sudah kita lalui bersama. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan laporan itu kepada kita semua. Yang pertama, umat pasti tanya, kira-kira statistik berapa jumlah umat paroki saat ini setelah berpisah antara lain terakhir dengan Santa Cecilia SP2. Saya membacanya. Jumlah umat kita tersebar di 4 wilayah kota dan 3 stasi di luar kota. Paroki kota ada wilayah Kaspar 20 Kombas, 670 KK, jumlah jiwa 2.726. Melkior 11 Kombas, 328 KK, 1.526 jiwa. Wilayah Baltasar 13 Kombas, 343 KK, 1.688 jiwa. Dan wilayah Keluarga Kudus 11 Kombas, 347 KK dan 1.514 jiwa. Itu yang ada di kota. Sedangkan stasi-stasi ada 3: Kuamki Lama, Nayaro, dan Tembagapura. Kuamki Lama sejak kerusuhan tinggal 2 Kombas, 87 KK, 348 jiwa. Nayaro 4 Kombas, KK tidak jelas, jumlah jiwa 881 jiwa. Dan Tembagapura ini daerah khusus, 4 Kombas, KK-nya hanya 39, tetapi di atas sana ada banyak pekerja tenaga bujang yang biasa saya panggil mereka Kombas bruder-bruder. Itu bujang-bujang yang mereka di atas bujang, istri anak ada di Timika, istri anak ada di Jawa, ada di Sulawesi, Kalimantan, NTT, dan di mana-mana. Ya. Nah, jumlah umat dewasa laki-laki 561. Ini yang sempat tercatat. Sebetulnya ribuan. Perempuan 63. Jumlah anak-anak laki-laki 31, perempuan 23. Maka total Tembagapura 678 jiwa. Sehingga jumlah umat paroki sampai dengan malam ini 9.361 jiwa. Ini kekuatan pasukan Tiga Raja. Yang kedua, pelayanan sakramen, permandian atau penerimaan. Permandian bayi laki-laki 220, perempuan 163. Jadi jumlah permandian bayi 383. Permandian dewasa 154 orang.
Dari Islam 10, laki-laki 2, perempuan 8. Sedangkan penerimaan dari gereja lain 15 orang, laki-laki 8, perempuan 7. Yang sisanya adalah orang yang menyebut diri Katolik tapi belum baptis. Yang biasa malam Paskah itu banyak-banyak baptis itu. Nah, itu termasuk di dalam 154 orang. Komuni pertama 228 anak, krisma 306 orang, pernikahan 92 pasang tahun ini. Katolik 89 pasang, Katolik Protestan 1 pasang, Katolik Islam 2 pasang. Kematian 68. Saya merasa angka ini pasti tidak benar. Karena orang tiap hari mati, kami tahu. Karena selalu datang untuk minta ibadat penguburan, tetapi jumlah hanya 68, tidak mungkin. Artinya ada umat meninggal, ketua kombas atau keluarga tidak datang melapor, maka di daftar paroki dia masih hidup. Dan kalau dia masih hidup, saya harap dia punya nyawa cari itu ketua-ketua kombas atau keluarga yang tidak lapor itu. Ya. Jadi kamu orang yang sudah meninggal, kamu orang datang cari orang-orang yang tidak lapor kamu orang itu. Oke? Lapor. Susah sekali lapor orang mati saja susah. Yang meninggal tercatat 39, perempuan 29. Tadi baru Ibu Christine kubur orang lagi dan belum dicatat di situ. Yang nomor 3, Dewan Paroki. Saya harus melapor karena ada perubahan besar-besaran. Kondisi saat ini, seksi-seksi Dewan Paroki antara ada dan tiada. Bahkan ada seksi yang anggotanya menghilang, sementara yang masih ada hidup enggan, mati pun tak mau. Kita sepakat untuk mulai adakan perubahan dan mulai Dewan Paroki periode ini. Nanti minggu depan tanggal 8 pesta 3 Raja akan dilantik. Nah, usaha yang sedang berlangsung perampingan struktur Dewan Paroki. Perubahan istilah. Dulu kita bilang seksi melulu sampai tidak aktif. Tidak pakai seksi lagi. Namanya bidang, ya. Bidang liturgi, bidang A, bidang B, bidang C. Seksi ini nama tidak terlalu bagus. Macam ada pesta jadi kita bentuk seksi konsumsi, seksi ini. Seksi apa? Tidak ada pakai seksi. Bidang, ya. Nah, keanggotaan bidang itu mulai diperkecilkan. Dulu seksi 10 orang, 20 orang dan tidak kerja apa-apa. Kenapa? Saling mengharap. Kita hapus contoh model ini, ya. Keanggotaan itu diminimalisir. Struktur Dewan Paroki, ketua umum pastor paroki ex officio, ketua Bapak Andreas Hindom, sekretaris Bapak Petrus Koyongian, bendahara Suster Mediatrix Aritonang KSFL, ketua 1 Bapak Nikolaus Kontantius, dia membawahi komisi bidang pembinaan iman. Ketua 2 Bapak Paskalis Migao, dia membawahi komisi bidang aksi kemasyarakatan. Dan ketua 3 Ibu Yohana Helianan, membawahi komisi bidang pembangunan, bidang pemeliharaan gedung, gereja dan pastoran, dan inventaris gereja dan pastoran. Jadi Bapak Ibu hanya ada 3 komisi, ya. Komisi bidang pembinaan iman apa saja? Liturgi, asisten imam,
kitab suci dan katekese, panggilan dan karya misioner. Komisi kedua, bidang aksi kemasyarakatan. Apa saja? Kerasulan keluarga, pengembangan sosek, hubungan antar agama dan kemasyarakatan, hidup sehat, kepemudaan, peranan wanita, dan keamanan dan parkiran. Ya, itu komisi kedua. Dan komisi tiga, bidang pembangunan, pemeliharaan gedung, inventaris dan umum. Apa itu? Bidang pembangunan, maintenance dan engineering. Bidang telekomunikasi, yaitu radio, sound system dan multimedia. Dan yang ketiga, rumah tangga paroki dan perlengkapan. Itu dewan yang sudah dilantik sudah diusahakan berbulan-bulan. Minggu depan ini, pekan ini akan ada pembekalan terakhir, dan hari Minggu pelantikan. Mereka ada di depan ini, ya. Yang keempat, tim pastoral terdiri dari Amandus Radat, pastor kepala, Brian Gwijangge, pastor rekan, Christina Rahangiar, koordinator kegiatan, Bapak Cornelis Siep, penanggung jawab Kuam Kilama, dan Yohanes Rahawarin, itu guru agama di Nayaro. Kami tim ini yang berusaha melayani umat paroki. Dan kegiatan rutin Kombas adalah rapat setiap awal pekan. Kegiatan rutin Timpas itu ya, rapat awal pekan dengan agenda evaluasi apa yang sudah berjalan selama seminggu dan merencanakan apa yang terjadi minggu depan. Contoh, kita rapat lalu apa saja yang saudara lakukan. Ibu Christine melaporkan, oh minggu ini saya ada kasih kubur 10 orang. Yang satu bilang saya mengunjungi Kombas A, B, C. Seperti itu. Nah, minggu depan kita bikin apa? Supaya terpantau ini tim pastoral. Dalam rencana dan masih wacana, tiap anggota Timpas akan dibagi tanggung jawabnya untuk mendampingi salah satu wilayah. Contoh, wilayah Kaspar dan Melkior, tanggung jawabnya Pastor Amandus. Misalnya, wilayah Melkior, Kaspar, Melkior, Baltasar dan keluarga Kudus, Brian. Artinya, dua orang ini harus memperhatikan wilayahnya dalam segala hal. Doa-doa, pembentukan Kombas baru, dan seterusnya. Kita akan membuat itu di tahun yang baru ini. Tiap anggota tim, saya, Brian, Christine, dan yang lain, kami akan dibagi dan masing-masing mendampingi setiap ketua wilayah untuk secara rutin bekerja sama dengan para ketua Kombas di wilayah, memantau semua aktivitas Kombas dalam wilayah, antara lain selalu update dan keanggotaan Kombas setiap bulan. Timika ini mobilitas tinggi, kapal putih datang, satu rombongan besar datang, kadang tidak melapor diri, tunggu mati baru datang melapor. Tim pastoral itu punya tugas untuk selalu mengingatkan ketua wilayah, dan ketua wilayah turun di Kombas-Kombas supaya anggota baru datang melapor. Dan juga saat pindah, kebanyakan seperti kapal kayu berangkat tanpa stom. Heran, mati datang lapor supaya ada penguburan. Tapi naik kapal pulang di Kei, pulang di Flores, pulang di Tanimbar, tidak stom apa-apa. Harap kapal tidak tenggelam di tengah jalan.
Kelakuan tidak bagus. Ya, mohon supaya kita akan memperhatikan itu di tahun yang baru ini. Kelompok basis kategorial wilayah Kombas. Fakta tadi sudah disampaikan seperti Dewan Paroki itu, ada Kombas. Hidup enggan, mati tak mau. Maka perlu ada perubahan. Perubahan itu apa? Peremajaan badan pengurus wilayah dan Kombas. Saya akan memantau khusus. Setiap Kombas yang mati pengurusnya diganti. Tidak usah kasihankan umat. Pengurusnya tidak aktif, akhirnya berpengaruh pada seluruh hidup anggota Kombas. Pembekalan setelah dibentuk badan pengurus baru, lalu penyusunan jadwal kegiatan. Pemekaran, hal kedua dari Kombas adalah pemekaran. Dengar baik-baik, wilayah ideal terdiri dari 10 Kombas. Kombas ideal terdiri dari 10 sampai 20 KK. Maka wilayah yang lebih dari 10 Kombas dan Kombas yang lebih dari 20 KK wajib hukumnya untuk dimekarkan. Ya. Pemekaran harus diadakan bersama anggota Timpas yang dipercayakan sebagai penanggung jawab wilayah. Saya akan memperhatikan dan memonitor hal ini. Yang keenam, kelompok kategorial. Saya minta maaf untuk semua kelompok kategorial karena selama ini mereka hampir tidak tersentuh. WK, Legio Maria, Karismatik, Kerahiman Ilahi, OMK, KKMK, Misdinar, dan lain-lain. Ya, mereka hidup dan bergerak tanpa seorang pembimbing. Dan ini sebetulnya tugas pastor paroki dan tim pastoral untuk memperhatikan hal ini. Maka sesudah pelantikan saya mau minta Dewan Paroki kita memberikan perhatian untuk kelompok ini, ya. WK harus ada moderatornya. Legio Maria ada beberapa itu. Kerahiman Ilahi, OMK, KKMK, Misdinar, masing-masing harus punya seorang pembimbing, pendamping, dan tidak boleh lagi dibiarkan mereka berjuang sendiri. Setiap kali mencari pastor siapa yang bisa melayani, harus ada pendamping, pembimbing. Yang ketujuh terakhir, keuangan. Oh, belum terakhir, keuangan baru tahun depan. Keuangan. Kondisi aktual saldo Suster Mikaela saat serah terima tanggal 16 Desember, Suster meninggalkan di dalam buku keuangan 619.80.553. Itu terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan saya sebut yang besar-besar, ya. Kolekte misa dan ibadat, kolekte minggu khusus, sumbangan pembangunan, wujud doa, yuran bulanan umat, jasa administrasi, dan pendapatan lain-lain. Ya, kolekte sepanjang tahun lalu menurut saya tidak maksimal, tetapi lumayanlah. 794 juta 794.000 dan kolekte minggu khusus 137 juta. Sumbangan pembangunan 659 juta sekian-sekian. Wujud doa 425 juta 574. Untuk yang sudah sebut, dengar, kolekte 40% dipotong kirim ke keuskupan. Kolekte kedua sesudah komuni itu 100% untuk paroki. Jadi tolonglah kalau kolekte sudah komuni diedarkan, tolong isi. Karena itu kita punya tanpa potongan. Itu menjadi milik paroki.
Jangan melirik-melirik saja, ini kolekte kedua, sudah pikir mau keluar dari gereja. Jangan, coba isi, karena ini sangat membantu pastor, ya. Wujud doa, stipendium dan lain-lain, wujud doa semua ke keuskupan. Jangan pikir kamu kasih wujud doa, pastor dia pakai beli pulsa, tidak ada. Juga stipendium, wujud doa di keuskupan lain itu hak pastor. Di Timika tidak. Pastor mendapat uang saku, maka pastor hidup dari uang saku. Sementara wujud doa stipendium itu dikirim ke keuskupan setelah membayar uang saku atau gaji pegawai, ya. Jadi saya agak ketat menjaga hal ini supaya umat bisa tahu dia memberikan wujud doa stipendium itu dipakai untuk apa. Dan masih ada banyak hal yang lain saya tidak sebut karena banyak sekali. Sedangkan pengeluaran itu dengar 943 juta 816.212 kita kirim ke keuskupan. Terdiri dari solidaritas 40%, intensi wujud doa dan stipendium dikirim ke keuskupan, ya. Termasuk APP. Beban pegawai itu 600 juta. Ini berat, karena itu pastor akan membuat kebijakan lain di tahun yang baru ini untuk mengurangi beban. Dan seterusnya ada banyak. Asal tahu saja pemasukan dan pengeluaran setelah diadakan itu, suster masih meninggalkan 619 juta sekian-sekian. Itu kondisi aktual suster bendahara lama, suster Mikaela. Sekarang bendahara baru, dia mulai tanggal 13 Desember. Pemasukan selama suster masuk 13 Desember sampai hari ini 228 juta 367 ribu. Oh, kok besar sekali? Ya, karena Natal, ya. Natal itu mereka yang pemalas sembahyang sepanjang tahun semua datang waktu Natal, ya. Katolik napas itu Natal Paskah. Jadi kolekte juga naik. Ya, kalau bisa Natal tiap minggu sudah kalau begitu. 228 juta. Sedangkan pengeluaran 82 juta. Maka saldo yang diserahkan, dilaporkan suster kepada saya, bendahara baru ini 145 juta 441 ribu. Total saldo seluruhnya tahun ini, tutup buku malam ini 764 juta 521.553. Nanti umat ada pikir-pikir, uang besar, kita pinjam sudah. Tukang-tukang pinjam, uang ada di bank, bukan ada di pastor. Jadi kalau kau datang, saya bilang kopi di bank, ya, kau berurusan di bank. Usaha penghematan. Sementara dipikirkan pengurangan tenaga karyawan gereja, masih didiskusikan, ya. Dan partisipasi umat masih sebatas wacana. Kenapa? Visi, misi Dewan Paroki periode yang akan datang ini adalah membawa altar ke umat dan membawa umat ke altar. Maka sebaiknya aktivitas-aktivitas parokial menyangkut umat sebanyak mungkin dilibatkan umat, ya. Umat dilibatkan antara lain contoh tenaga taman, kebersihan di dalam gereja. Kenapa pastor kita kasih gaji orang? Kenapa kita tidak bagi per wilayah? Ini wilayah Kaspar, wilayah Melchior, wilayah Baltasar, wilayah Keluarga Kudus.
Jadi hari Minggu orang datang di situ kotor, kamu SMS ketua wilayah, Bapak, kau punya wilayah ini kotor ini. Mungkin kita akan merubah sistem, dan sistem itu akan mempengaruhi juga budget yang kita keluarkan untuk bayar tenaga khusus untuk itu. Itu laporan keuangan, dan sesuai dengan janji saya, malam ini saya laporkan Kombas yang belum setor uang Natal. Kamu orang datang duduk di tenda yang dibayar, datang duduk di sini, semua itu dibayar oleh panitia, dan kombas-kombas lain bayar, berkomoran tidak bayar kah? Saya umumkan minggu lalu, 2 minggu lalu. Ternyata malam ini semua kombas sudah bayar. Dorang takut nanti namanya dipanggil, jadi langsung dipanggil. Tepuk tangan, belum ada catatannya. Catatannya ada 4 kombas belum, tapi saya memahami 4 kombas ini saya tidak mau sebut namanya, karena mereka punya gereja di Tilemans, itu ada kapela, dan mereka juga Natal di sana, dan bisa jadi mereka tidak setorkan, mereka juga punya beban di sana. Jalan Baru juga ada 2 kombas yang tidak bayar. Saya tidak mau sebut namanya karena ternyata mereka juga ada kegiatan Natal dan mereka juga harus bayar, membiayai. Dari sudut itu, okelah, saya bilang panitia, mohon pemahamannya. Terima kasih untuk panitia Natal, luar biasa. Total biaya Natal ini sekitar 153 juta. Dari 153 juta itu, kombas-kombas khususnya wilayah yang bertanggung jawab sebagai panitia, 1 kombas 1 juta. Wilayah Melkior, kita tepuk tangan dulu untuk Melkior. Sedangkan kombas dari wilayah lain mendukung 500 per kombas, tetapi ada yang 300. Kenapa 300? Ya supaya namanya tidak dipanggil, yang penting isilah. Jadi dia isi 300, ya. Dana yang terkumpul dari kombas itu 28 juta. 28 juta dan 153 juta itu beda jauh sekali. Jadi dibutuhkan masih banyak. Terima kasih panitia, mereka punya gerakan tambahan adalah jual kalender, bikin basar, aksi Natal, parkiran mereka tagih, dan mereka buat jualan. Terima kasih, saya belum dapat laporan antara dana yang dibutuhkan dan pengeluaran real itu belum dilaporkan. Tapi saya merasa umat sangat membantu. Sebab kalau tidak ada gerakan panitia dan gerakan kombas, terpaksa Suster Medi keluarkan uang paroki. Karena Natal itu kegiatan paroki, maka paroki harus tutup. Syukur umat kita sudah mulai bergerak untuk membantu paroki dengan berpartisipasi di sini. Itu yang sudah kita lalui. Mari kita lihat sedikit apa yang akan terjadi tahun depan. Minggu depan ada pelantikan Dewan Paroki, pelantikan asisten imam, dan pelantikan WKRI. Nah, pemekaran wilayah dan kombas harus terjadi. Ketua-ketua wilayah wajib hukumnya wilayah yang kombasnya lebih dari 10 mekarkan. Ketua-ketua kombas keluar kakak lebih dari 10 sampai 20, kalau sudah menjelaki 30 apalagi 40 mekarkan. Kita harus mekarkan agar pekerjaan pengurus menjadi ringan. Maka penguatan komunitas basis
badan pengurus Kombas harus direvitalisasi, diperbaharui dan dihidupkan lagi. Pengurus yang tidak aktif ganti. Sekali lagi ganti. Jangan memelihara orang pemalas. Tidak boleh. Setiap Kombas menentukan hari ulang tahun dan atau hari pelindung Kombas. Dan tim pastoral yang bertugas mendampingi Kombas akan mencatat, dan kita bikin pengumuman minggu ini yang berhari ulang tahun, Kombas ulang tahun, Kombas yang punya pelindung adalah ini, dan misa. Harus misa Kombas. Setiap Kombas sebaiknya punya rekening di bank atau di CU. Kenapa? Uang yang kau simpan di rumah bendahara, kalau orang tahu kau simpan rumah, orang datang pinjam. Kalau kau tidak pinjam, dia bilang kau puang kah? Oke, lalu kau kasih pinjam. Saat engkau menagih, kalimat yang sama keluar, kau puang kah? Kau tagih-tagih macam kau puang kah? Jadi serba salah. Jadi harus uang Kombas dimasukkan dalam rekening, supaya orang datang meminjam bilang uang kita ada di bank. Selesai. Cerita selesai. Tidak ada pinjam meminjam. Uang itu menjadi penyebab hasil monitoring pastor orang bakalai karena uang. Ya, maka kalau bisa jangan simpan uang di rumah, di bawah bantal. Yang kopo anak juga ambil itu. Pembagian tanggung jawab pastoral tadi sudah disampaikan. Kami tim pastoral akan membagi siapa bertanggung jawab terhadap wilayah apa dan Kombas mana. Dan ini harus terjadi. Ya. Anggota tim pastoral yang punya kewajiban untuk memperhatikan kepentingan setiap Kombas dan wilayah berupa memonitor misa HUT pelindung Kombas, Natal dan Paskah wilayah, kewajiban Kombas terhadap paroki seperti setoran, tugas kebersihan gereja, taman dan lain-lain. Dan terakhir, pembinaan iman secara berkelanjutan, doa mingguan rutin, rekoleksi Kombas, siara Kombas dan lain-lain. Penghematan keuangan, pengurangan tenaga karyawan gereja. Kami akan bicara dengan dewan yang baru untuk memikirkan penghematan ini. Dalam bentuk tenaga yang dikasih honor, dikasih gaji, akan dibicarakan untuk diambil alih oleh umat Kombas dan umat wilayah. Seperti apa akan ditentukan. Contoh, di luar sana ada taman, ada 1, 2, 3, 4. 4 ini kita kasih saja ke wilayah. Jadi kita kasih nama wilayah Kaspar, Taman Kaspar, Taman Melkior, Taman Baltasar, Taman Keluarga Kudus. Selesai. Lalu setiap ketua wilayah menentukan minggu ini Kombas A bertugas, minggu depan Kombas B bertugas. Sehingga umat tidak merasa berat kalau dibuat pembagian, ya. Jadi sudah jelas. Jadi kalau rumput sudah tinggi, pastor tidak usah cari anjing dan untuk pergi cari kuskus lagi di situ, ya. Karena rumput pohon sudah tinggi sekali. Diumumkan di gereja saja, maaf, wilayah Kaspar, kamu punya halaman sudah jadi hutan. Cukup itu saja dan wilayah Kombas akan bergerak. Dipikirkan kalau itu sampai terjadi, maka dana kebersihan akan dihentikan. Tapi belum dilaksanakan supaya umat jangan terlalu banyak beban. Tagih ini, tagih itu, tagih ini, uang lagi. Maka kita menggantinya dengan kalau bisa umat datang mengambil alih tugas yang seharusnya dikerjakan. Terakhir, kita dalam waktu dekat diharapkan punya
Tiga Raja Sport and Spiritual Center di yang dekat parkir ini, ya. Bulan Januari ini harap sudah mulai terang. Di dalam gedung itu ada satu lapangan voli, satu lapangan basket, dua lapangan badminton, dua lapangan futsal, empat meja tenis meja, ya, semua ada di dalam gedung itu. Jadi umat silakan datang menikmatinya. Saat tidak ada olahraga, tiang-tiang dicabut, lalu menjadi ruang pertemuan yang bisa disewakan untuk pernikahan, disewakan untuk rapat-rapat, disewakan dengan melengkapi segala yang perlu, sound system, perlengkapan makan minum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada bidang yang khusus menangani itu, ya. Ada tempat gudang, ada sekitar 30-an kamar untuk setiap bidang yang dulu kita bilang seksi. Jadi ini bidang liturgi punya kantor, ini katekese punya kantor, ini WK, ini Legio Maria, ini OMK, ini dan seterusnya. Semua akan mendapat, sudah dibagi semua. Keliling, ya. Gedung di tengah dan gedung ini paroki di tengah. Umur panjang, Tuhan memberkati kita punya niat, dalam waktu dekat itu akan terjadi. Pemda sudah saya lihat sendiri daftar dari dinas Kesra. Kesra sudah membawa daftar dan kita mendapat bantuan 5 miliar untuk segera kita mulai bangun gedung itu. Sedangkan Petrosi berjanji Januari ini tim Jakarta setelah berunding mereka akan menjawab janji mereka sendiri. Kita tidak minta maaf, Petrosi Katedral tidak minta apa-apa, mereka yang menawarkan diri untuk bisa membantu apa. Dan kita sudah memberikan proposal, harap dalam waktu dekat jawaban itu tiba dan katedral lengkaplah. Gereja sudah ada, sarana-sarana sudah ada. Tuhan sayang, tahun depan kita akan berjaya. Amin. Itu saja laporan dari Pastor Paroki. Saya tidak biasa tersenyum, tapi bagian akhir ini saya tersenyum karena saya mengharapkan umat akan cerah dengan adanya gedung ini. Karena itu juga pemasukan, selain yang tadi banyak-banyak, ini juga bagian dari pemasukan.